Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal ujian akhir sekolah. Untuk nomor 1, kita akan dihadapkan pada soal bilangan pangkat. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama 27 dibagi 9 hasilnya 3. A pangkat min 7. Kalau ada dibagi berarti di min 4. Selanjutnya B, ini gak ada angka berarti 1. Ada dibagi min berapa? 6. Selanjutnya huruf C, angkanya 8 dibagi berapa? Min 3. 3A min 7. Min ketemu min plus, min 7 tambah 4, utang 7 bayar 4, min 3. B 1 kurang 6, hasilnya min 5. C 8, min ketemu min jadinya plus, 8 tambah 3 hasilnya 11. 3 C pangkat 11. Kenapa? Karena ini pangkatnya negatif, tidak boleh pangkat negatif, kita simpan di bawah. A pangkat 3, B pangkat 5. Untuk soal nomor 2, kita akan belajar tentang mengerjakan soal persamaan linear. 1 kilo apel 1x dan plus 3 kilo mangga 3y sama dengan 95.000. Lalu 4 kilo apel 4x dan plus 1 kilo mangga 1y sama dengan 160.000. Samakan, ini 1, ini 4, berarti 4, 1, tukar posisinya, satunya di bawah, 4-nya di atas. 1 kali 4, ini dikalikan 4x plus 3 kali 4 12 y sama ya, dikali sama dengan 95 kali 4 380.000. Selanjutnya 4 kali 1 4x, 1 kali 1 1y, 160 kali 1 160.000. Dikurangi, coret 4x nya, 12 dikurangi 1 11y, 380 jadi 220. Y sama dengan 220 dibagi 11, hasilnya 20.000. Kita tadi sepakat bahwa Y itu adalah mangga ya, Y itu adalah mangga. Jadi kita sudah punya mangganya itu harganya 20.000 per kilo. Sekarang kita akan mencari harga apel. Caranya, substitusikan saja yang persamaan 1 ini ke mangganya, ke persamaan 1. 1x tambah 3y sama dengan 95.000. 1x ditambah 3 kali, kita sudah punya y nya 20.000 sama dengan 95.000. 1x ditambah 60.000 sama dengan 95.000. 1x sama dengan 95.000 dikurangi 60.000, 35.000. Itu adalah nilai 1x. X itu sama dengan apel, sehingga harga 1 kilonya apel adalah 35.000 per kilonya. Pertanyaannya di sini, jika Bu Rini membeli 2 kilo apel dan 4 kilo mangga, berapa yang harus dibayar? Jadi yang harus dibayar oleh Bu Rini adalah 2 kilo apel. Apel itu tadi X, 2x, dan 4 mangga. Mangga itu Y
2 kali X nya berapa? 35.000 ditambah 4 kali Y nya 20.000. 70.000 ditambah 80.000, hasilnya adalah 150.000. Inilah yang harus dibayar oleh Bu Rini. Untuk soal di nomor 4, kita akan belajar tentang deret aritmatika. Kenapa deret? Karena pertanyaannya adalah jumlah. Namun ketika kalian berupa rumus, kalian bisa menggunakan cara manual. Di sini bulan pertamanya 9.000 unit. Tulis aja 9.000. Terus dia bilang, dan menaikkan produksinya tiap bulan 200 unit. Berarti bulan keduanya menjadi 9.000 tambah 200, 9.200 unit. Terus dia minta dalam satu semester. Nah, satu semester itu berapa? 6 bulan ya. Jadi 6 bulan. Kita di sini baru punya 2. Tambah lagi 200, 9.400. Tambah lagi 200, 9.600. Tambah lagi 200, 9.800. Tambah lagi. Jadi ini sudah bulan kelima. 10.000. Hasilnya 57.000. Di nomor 5, kalian akan diminta mengerjakan luas segitiga menggunakan trigonometri. Untuk menjawab soal ini mudah saja. Luas segitiga sama dengan setengah kali sisi kali sin alfa. Setengah, sisi yang pertama berapa? 12. Sisi yang kedua 10. Sinus berapa? Sinus yang diminta sinus 30 derajat. Setengah kali 12 kali 10 kali setengah. Coret, ini sisanya 6, yang sisanya 5, hasilnya 6 kali 5, 30 cm persegi. Untuk soal nomor 6, kalian diminta mengerjakan soal matriks. Untuk menjawab soal ini, B sama dengan B transpos. B-nya kalian transposkan dulu, baris jadi kolom, sehingga posisinya kita tukar. Tadinya min 1 min 4 ke samping, jadi min 1 min 4 ke bawah. 0, 2 dikurangi C-nya itu 0 min 6 4 1. Min 1 dikurangi 0 tetap min 1. 0 dikurang min 6, 0, min ketemu min jadi plus 6. Min 4 jadi min 8. 2 dikurang 1 jadinya 1. Untuk nomor 7, kalian diminta mengerjakan invers dari sebuah matriks. Yang pertama, kalian harus mencari determinannya dulu. Determinan dari A itu kalian cukup silangkan ini. 4 kali 2 dikurangi 1 kali 3. Hasilnya 8 dikurang 3 yaitu 5. Sehingga A inverse sama dengan 1 per determinan A berarti 5. Posisinya ditukar, 2-nya tadinya di bawah jadi di atas, 4 tadinya di atas jadi di bawah. Ini kan positif, dua-duanya berubah jadi negatif. 2 per 5 min 1 per 5 min 5 per 3 4 per 5. Baik, untuk di soal nomor 8 kalian akan ketemu perkalian vektor. Kalau ketemu soal kayak gini, jawabannya A dot B sama dengan angka 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 6. Ini dapat dari sini. Hasilnya 3 tambah 8 tambah 30 sama dengan 41. Untuk soal nomor 9, kalian ketemu persamaan kuadrat dan diminta mencari persamaan kuadrat baru. Cara nyarinya, karena ini persamaan kuadrat akarnya kembar. Kenapa dibilang kembar? Karena sama-sama min 3.
Kalau di sininya min 3, masuk ke dalam sininya plus 3. Ya, jadi plus 3. Setiap X kalian ganti jadi X plus 3. Kayak ini nih, X. Berarti X plus 3. Karena di sini kuadrat, di sini juga kuadrat. Min X. X tadi ganti jadi X plus 3 plus 6 sama dengan 6. Saya ubah di sebelah sini. X plus 3 kuadrat itu artinya X plus 3 dikali X plus 3. X kali X, X kuadrat. X kali 3, 3X. 3 kali X, 3X. 3 kali 3, 9. X kuadrat plus 3 plus 3 jadi 6X plus 9. Masukkan ke sini. Yang tadi X plus 3 kuadrat sama aja dengan X kuadrat plus 6X plus 9 dikurangi X. Ini kurang X, min kali plus 3 jadi min 3 plus 6 sama dengan 0. Ini kaliin 1 plus 1 jadi 2X kuadrat, 12X, 18 min X, min ini plus 3, min 3 plus 6 petang 3 bayarnya 6, sisanya adalah 3 sama dengan 0. Ini gak ada temennya sendiri, ditulis kembali jadi 2X kuadrat. Yang ini ada temennya 12X sama min X. Ini 12, ini min 1 jadi plus 11X. Yang ini 18 tambah 3 jadi 21 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat barunya. Di nomor 10 akan ada grafik seperti ini. Kalian diminta mencari persamaan fungsi kuadratnya ya. Jadi kalian tulis kurung buka seperti ini. X kalau di sininya min, di sini berarti jadi plus. Kalau di sininya plus, berarti sini jadi min. Lalu kalian kalikan X kuadrat min 4X plus 2X min 8 sama dengan 0. X kuadrat ini min 4, ini plus 2, utang 4 bayar 2, berarti utangnya masih sisa 2. Seperti itu. Nah, karena gambar grafiknya ini menghadap ke bawah, berarti ininya negatif ya. Karena grafiknya menghadap ke bawah, berarti ininya negatif. Untuk di soal nomor 11, kamu diminta mencari GX-nya. Cara mencari GX itu karena dia minta X kuadrat min 6X plus 9, FUG-nya berarti kamu cari bilangan seperti ini, X, yang angkanya tuh harus kembar. Yang kalau kamu kalikan 9, kalau kamu jumlah min 6. Yang ini kamu jumlah ya, yang ini kamu kali ya. Angkanya itu kalau kembar adalah min 3. Berarti GX nya itu berapa? GX nya adalah X min 3. Yang diminta apa? G2 berarti X nya kamu ganti angka 2. Berarti 2 kurang 3, hasilnya min 1. Untuk di soal nomor 12 diminta mencari pusat dan jari-jari lingkaran. Untuk pusatnya sendiri itu setengah dari A, min setengah dari A, dan min setengah dari B. Masukin pusatnya. Ini kan A nya, ini A ya, yang ini B ya. Min setengah dari A nya min 2, koma min setengah dari B, B nya 6. Berarti 2 bagi 2 1, berarti hasilnya 1 ya. Min 2 kali min 1 2, 2 bagi 2 1. 6 kali min 1 min 6, min 6 bagi 2 min 3. Ini pusatnya. Nah, untuk jari-jarinya akar dari
ditambah 6 bagi 2, 6 pangkat 2 bagi 4 dikurangi C, sehingga ini min 2 dikuadratkan hasilnya 4. 4 bagi 4 1, 6 dikuadratkan 36, 36 bagi 4 9, kurangi C nya yang mana? Ini C, C nya berapa? 1, sehingga kita dapat 1 kurang 1 habis, akar 9 itu 3. Inilah jari-jarinya. Oke, di nomor 13 kalian akan ketemu soal logika matematika. Kalau ketemu soal seperti ini, jika kita malas maka kita akan gagal. Jika kita gagal, di sini ada kata gagal yang sama kan? Di sini ada kata gagal, di sini ada kata gagal. Itu coret saja. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang nggak kita coret. Kesimpulannya, jika kita malas, maka tidak akan dihargai. Nah, pertanyaannya itu adalah negasi dari penarikan kesimpulan. Berarti lawan dari sini, lawan dari jika maka. Lawan dari jika maka itu apa? Kalau dia bilang negasinya adalah P dan negasi Q. P-nya apa? Kita malas, itu P. Ada kata seperti ini, lambang ini artinya dan. Dan tidak akan dihargai, ini apa? Q-nya. Karena dia minta negasi Q. Dan kita malas dan kita dihargai. Kita akan dihargai. Kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk nomor 14 sebenarnya ada rumusnya, tapi di sini saya mau kasih kalian logika. Untuk soal seperti ini, yang kalian lihat hanya ininya, karena dia dicerminkan terhadap garis X min 2. Jadi yang kalian lihat hanya yang X nya saja. Kita anggap 0. Terus di sini 1, di sini min 1, di sini pasti min 2 kan. Ini cermin kalian. Titik saya ada di angka 4. 1, 2, 3, 4. Kalian buat lompatan dari 4 sampai min 2 berapa kali melompat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 kali. Berarti kalian dari cermin juga harus 6 kali. Kita anggap ini min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8. Nah, dari cermin ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita dapatkan bayangan titik Q adalah Q min 8, Y-nya tetap sama, min 8. Ini jawabannya. Jadi di sininya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ketemu cermin ya. Nah, dari cermin ke sana juga harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Untuk soal 15 kalian ketemu permutasi. Di sini ada kata melingkar. Berarti permutasinya siklik. Berapa orang? 6 orang. P sama dengan 6 kurang 1 faktorial. Berarti 5 faktorial. Arti 5 faktorial itu apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120 cara. Sebuah dadu. Sebuah dadu itu berarti kemungkinan angkanya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia minta kurang dari 3, berarti yang mungkin angkanya 1 dan
2. Dia nanya peluang. Peluang A sama dengan jumlah kejadian A dibagi jumlah seluruh kejadian atau semestanya. NA-nya berapa? Ini kurang dari 3, ada cuma 2 angka, angka 1 dan angka 2. Berapa angka seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Perkecil, cara perkecilnya gimana? 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Untuk soal 17, kalian dapat informasi dari sebuah grafik. Nanti kalian baca grafik ya. Di sini saya tidak memberikan contoh. Untuk soal nomor 18, rata-rata nilai tes matematika dari 10 siswa itu 55. Dari 10 siswa itu 55. Jika ditambahkan 10 siswa, maka rata-ratanya menjadi 75. Nilai rata-rata 10 siswa yang ditambahkan berapa? Nilai rata-rata siswa yang baru ini ya. Jadi caranya 55 ini kalian kalikan dengan ini. 55 dikali 10, lalu kalian tambahkan jumlah data yang nggak tahu itu berapa, dibagi banyak data sekarang berapa? 10 tuh ya, 10 tambah 10 yang atas, 10 tambah 10 totalnya 20. Rata-ratanya jadi berapa? 75. Setelah itu kalian ubah menjadi, ini kan 550 tambah N sama dengan 75 dikali 20. 550 ditambah N sama dengan 1500. Lalu N sama dengan 1500 dikurangi 550. N sama dengan 950. Sehingga dia nanya rata-rata 10 siswa yang ditambahkan berapa? X bar baru sama dengan 950 dibagi 10, hasilnya 95. Untuk nomor 19, kalian diminta mencari median data berkelompok berfrekuensi. Pertama-tama kita harus membuat jumlahnya. Oke, ini 2, kita cari F kumnya ya, di sebelahnya aja deh, F kumulatifnya. Oke, kita cari F kumnya, ini 2, lalu 2 tambah 6, 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 16, 32, 32 tambah 10, 42. Jadi jumlah datanya ternyata ada 42. Lalu kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita akan mencari, ini jumlahnya ya, median. Jadi letak median dulu yang kita cari. N bagi 2 berapa hasilnya? 42 bagi 2 itu 21. 21 itu di mana? Ini data ke 0 sampai ke 2. Ini data ke-3 sampai ke-8. Yang ini data ke-9 sampai 16. Yang ini 17 sampai 32. Oh, berarti mediannya di sini. Nah, lalu kita masukkan rumus median. PB ditambah N bagi 2 dikurangi F kum sebelum dibagi FME dikali C nya, harusnya di belakang karena nggak muat saya taruh depan, sehingga ME sama dengan TB nya berapa? Ini kurangi 0,5 jadi 44, taruhin belakangnya 5 ditambah N bagi 2 nya kan udah ada 21. F kum sebelumnya ini yang kita pakai 16 dibagi frekuensi mediannya 16 dikali panjang kelas
C ini tuh panjang kelas. Panjang kelas itu cara nyarinya 45, 46, 47, 48, 49. Oh, ada 5. Hingga 44,5 ditambah. Oke, ini 21 dikurangi 16 itu hasilnya 5. 5 per 16 kali 5, 5 kali 5 25. 44,5 tambah 25 bagi 16, hasilnya 44,5 ditambah 1,56. 46,06. Ini jawabannya. Untuk di nomor 20 kalian akan ketemu soal tentang statistik, yaitu simpangan baku. Jadi ada nilainya itu 5, 6, 7, 8. Frekuensinya yang 5 ada 4, yang nilainya 6 ada 5 orang, yang nilainya 7 ada 8 orang, yang nilainya 8 ada 3 orang. Dia minta simpangan bakunya. Cara mencarinya, pertama jumlahkan dulu frekuensinya ada berapa. Ternyata pas jumlah hasilnya 20. Lalu kalian kalikan nilai kali frekuensi. 5 kali 4 20, 6 kali 5 30, dan seterusnya. Setelah itu jumlahkan 20 tambah 30 tambah 56 tambah 24, hasilnya 130. Nah, untuk mencari rata-rata 130 dibagi 20 seperti ini, hasilnya 6,5. Selanjutnya X dikurangi X bar. X-nya itu ini 5 dikurangi 6,5, hasilnya min 1,5. 6 dikurangi 6,5, hasilnya min 0,5. 7 dikurangi 6,5, hasilnya 0,5. 8 dikurangi 6,5, hasilnya 1,5. Setelah itu nilai ini kalian kuadratkan. Kuadratkan itu artinya min 1,5 kali min 1,5, hasilnya 2,25. 0,5 kali 0,5 hasilnya 0,25. Dan seterusnya. Kalau sudah, nilai ini kalian kalikan dengan frekuensi. 2,25 dikali 4 hasilnya 9. 0,25 dikali 5 hasilnya 1,25, dan seterusnya. Kalau sudah, kalian jumlahkan. Itu 19. Nah, karena kita akan mencari simpangan baku itu rumusnya S akar dari F X ini. X baru dikuadratkan ya, tapi di sini ada sigma. Tapi jumlahnya dibagi N. N itu banyak data 20. 19 tadi kan ini hasilnya, dibagi banyak data 20, hasilnya 0,95. Kalian akarkan, hasilnya 0,95. Di contoh ini angkanya memang merumitkan kalian, tapi nanti di soal insya Allah tidak akan rumit ya. Untuk mengerjakan soal ini berikutnya adalah kita diminta mencari simpangan rata-ratanya. Untuk mencari simpangan rata-rata harus dicari nilai tengahnya dulu. Cara mencari nilai tengah 11 sampai 15, 11, 12, 13, 14, 15. Tengahnya di sini ya. Berapa ini? 11. Lalu 16, 17, 18, 19, 20. Ini tengahnya berapa? 18. Ini berarti 23, ini berarti 28. Selanjutnya kalian kalikan XD kali frekuensi, berarti 13 kali 6. Nah, yang pertama cari ya. Kalian jumlahkan ini semua, kalian tambahkan hasilnya 60, dan kalian jumlahkan yang atas hasilnya 36 tambah 9 tambah 8. Lalu kalian harus mencari rata
20 ini kalian bagi 30, hasilnya 20,6. Setelah itu 13 kalian kurangi 20,6, hasilnya min 7,6. 18 dikurangi 20,6, hasilnya min 2,6. 23 dikurangi 20,6, hasilnya 2,4. 28 dikurangi 20,6, hasilnya 7,4. Karena ini mutlak, tidak ada nilai negatif ya. Kalau sudah 7,6 kalian kalikan 6, hasilnya 45,6. Jadi tidak negatif ya hasilnya ya. 9 dikali 2,6, 8 dikali 2,4, 7 kali 0,74. Ini hasilnya. Lalu kalian jumlahkan, hasilnya 140. Lalu kalian bagi 30. Itulah SR, simpangan rata-rata. Selanjutnya kalian diminta mencari limit ini. Yang pertama kalian lakukan adalah substitusi aja, ganti X nya jadi angka 3. Berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali 3 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, karena ini X kuadrat, dikurang 6. 9 dikurangi 9 kali 2 18, dibagi 9 kurang 6, hasilnya min 9 bagi 3, min 3. Untuk soal nomor 23 diminta turunan dari ini. Yang pertama kita cari U nya. U nya adalah X kuadrat, sehingga U aksennya 2X. Turunin aja ya. V nya apa? V nya 4X min 2 pangkat 3. V aksennya apa? 3 4X min 2. 3 itu dapat dari sini ya, karena dikurang 1 pangkatnya jadi 2. Lalu 4X ini kalau kita turunkan jadi angka 4 saja, karena X nya hilang. Kalikan 3 kali 4 12, 4X min 2 kuadrat. Karena diminta turutan F aksen, sehingga F aksennya U aksen V min tambah V aksen U. U aksennya berapa? 2X dikali V nya. V nya 4X min 2 pangkat 3 ditambah V aksennya apa? 12 4X min 2 kuadrat dikali U nya X kuadrat. Lalu kita pecah. Ini kan pangkatnya 3, ini pangkatnya 2. Jadi 2X 4X min 2 4X min 2 kuadrat tambah 12X kuadrat 4X min 2 kuadrat. Yang ini kalikan jadi 8X kuadrat min 4X min 2 kuadrat plus 12X kuadrat 4X min 2 kuadrat. Nah, setelah ini kan ada yang sama, ini sama-sama belakangnya ini. Mungkin di sini masih muat kali, mudah-mudahan. Kita tulis 8X kuadrat min 4X, lalu kalian tambahkan ini, tambah 12X kuadrat. Nah, kalian kalikan dengan yang ini karena sama, ini sekali ini dikali 4X min 2 kuadrat. Ini 8 tambah 12 hasilnya adalah 20X kuadrat min 4X dikalikan dengan 4X min 2 kuadrat. Lalu nah, X nya kalian keluarin, sisanya 20X. Ini kan udah keluar 1, sisa 4. Ini kan tadinya ada kuadrat, karena udah keluar 1 kuadratnya hilang. 4X min 2 kuadrat. Selesai. Seperti itu ya. Di nomor 24 kalian diminta mengintegralkan. Caranya gampang banget.
12x, ini kan pangkatnya 3, tambah 1 jadi 4. Nah, yang 4 taruh di bawah. Nah, dikurangi 6x pangkat berapa? 1 tambah 1 jadi 2. 2 nya juga taruh di bawah. Tambah 7x plus c. 12 bagi 4, 3x pangkat 4. 6 bagi 2, 3x kuadrat tambah 7x plus c.